Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Kembali kembali. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sekarang kita bakalan ngobrol sama yaitu kesiswaan di SMK Laborti atau yang lebih punya SMP SMK Laborti yaitu Pak Nur, dan kurikulum dari SMP dan SMK Laborti adalah Pak Awan. Nah, di video ini, di podcast ini kita disponsori oleh Cemilan Jatibu. Itu banyak banget makanan dan cemilan-cemilan enak banget berbagai macam rasa. Kalau kalian mau pesen, langsung aja di nomor di bawah ini. Dan ini contohnya, ini makanan yang kita sediakan untuk Pak Nur dan Pak Awan untuk kita bareng-bareng. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak Awan, kalau boleh tahu untuk bidang kurikulum, apakah kurikulum sejalan dengan misi dan visi dan tujuan sekolah, Pak? Ya, kalau untuk visi, misi dan tujuan tentu dari kurikulum harus sejalan. Karena kalau nggak sejalan, ya gimana nanti kita arahnya kan nggak jelas. Visi, misi dan tujuan harus sama, tapi dalam artian kita tetap mengikuti aturan-aturan dari dinas pendidikan, yaitu kurikulum yang berlaku sesuai tahun ajaran tersebut, terus juga media-medianya apa aja, terus perkembangan teknologi yang berjalan di masa kurikulumnya itu apa aja, itu juga harus terus update, harus terus ngikutin. Jadi dari pemerintah juga kan banyak perubahan, Pak. Iya, pasti setiap waktu, setiap tahun bahkan mungkin. Setiap semester juga bisa, Pak? Apa enggak? Bisa aja. Kayak misalkan karena sekarang kita lagi kondisi Covid, enggak nyampe 1 tahun ajaran, hitungannya 2 semester, setengah semester, 1 semester kita udah berubah metode pembelajarannya. Mau nggak mau kurikulum pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu adalah salah satu bukti bentuk bahwa kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, ini sedang kita laksanakan. Media pembelajaran berubah, terus jadwal pelajaran diatur, terus pembelajarannya pun dibuat sedemikian rupa agar pertama dari dirinya menyesuaikan, muridnya menyesuaikan, lalu sarana prasarananya pun ikut menyesuaikan gitu. Kalau untuk kan sekarang kita lagi ini pandemi COVID-19, Bapak ini sebagai kurikulum banyak nggak sih kesulitan yang didapat akibat dari pandemi ini? Kesulitan pasti ada banyak, karena siapapun yang menjalani kehidupan di masa sekarang belum pernah ketemu sama kondisi saat ini. Iya nggak sih? Ya, jadi sama kan? dulu yang ngira tinggal ngatur ini aja, tiba-tiba datang pandemi seperti ini, jadi wah gimana caranya biar murid juga bisa mengikuti pelajaran ya, Pak? Berantakan, jujur berantakan, karena kita udah rancang media pembelajaran yang benar ya. 1 tahun itu kita buat, 1 tahun ajaran, tiba-tiba di pertengahan berubah. Otomatis kita juga harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Kesulitan itu pasti ada, tapi ya tetap kita maksimalkan, lalu kita buat alternatif agar semua rencana pembelajaran ini tetap berjalan sesuai rencana yang udah kita buat gitu. Jadi ternyata menjadi kurikulum itu harus cepat beradaptasi ya, Pak? Iya. Sesuai keadaan juga ya. Betul. Jadi fleksibel lah ya fleksibel aja. Fleksibel. Jadi ikutin aja, ikutin jalur aja. Terima kasih Pak Ulu ya, Bu. Itu. Sekarang untuk kesiswaan Pak Nur. Santai. Pak Nur ini adalah orang yang paling hebat juga. Saya lihat sih setiap hari itu
visi misi Selalu hidup saya senang, itu ya. selalu bahagia. Jadi anak-anak yang merenung di pagi hari itu disemangati oleh Pak Nur. Halo anak-anak gitu. Sapanya gimana sih Pak? Ya, Kangen saya. selamat pagi. Nice. Itu cakapan yang apa namanya? Disampaikan oleh Pak Nur untuk siswa. Untuk siswa untuk anak-anak gitu ya. Pak Nur, Ya, itu Pak, bagaimana ruang lingkup dalam pengolahan kesiswaan itu Pak? Ya gini, kalau kita ngomongin ruang lingkup berarti kita ngomongin namanya konsep manajemen ya. Konsep manajemen. Kalau kesiswaan di sini kan sudah mempunyai tugasnya salah satu yang dibilang tadi ya, ruang lingkupnya seperti apa. Nah, kalau untuk kesiswaan dari anak pertama kali masuk sampai nanti berakhirnya studi di satu sekolah, contohnya di sekolah SMP, SMK, Labodi, saya harus selalu mendampingi. Ya, mendampingi dalam bentuk persuasif maupun tindakan seperti itu. Kalau seumpamanya kesiswaan di sini tidak turun tangan di mendampingin anak ini kan perubahannya semakin hari ini kan berubahnya kan tidak menentu. Soalnya anak di SMP, di tingkat SMP atau SMK ini belum menemukan suatu jati dirinya gitu. Jadinya masih kalau dibilang itu belak-belok. Nah, tugas kita kesiswaan di sini secara persuasif itu secara namanya nasihat dan sanksi ini perlu kita lakukan. Terutama untuk anak SMP juga ya Pak? Ya SMP apalagi yang lebih tahun-tahun ini yang kesiswaan Labodi lakukan ini malah ke tingkat SMP. Ke tingkat SMP ini yang lebih condong melakukan tindak-tindakan di luar batas. Gitu. Kalau gini Pak, Bapak menanggapinya itu seperti apa Pak? Menanggapi siswa-siswi? Ya kalau saya pertama saya menanggapi dengan cara positif. Kan anak ini kan tidak boleh 100% disalahkan Ya. walaupun melakukan kesalahan gitu ya. Kan banyak faktor. Yang pertama faktor keluarga. Nah, di rumah sudah mempunyai masalah, jangan sampai di sekolah itu kita punya namanya permasalahan lagi gitu. Makanya persuasif itu penting. Ya, ngobrol dari hati ke hati itu sangat penting kita lakukan karena anak zaman dahulu sama sekarang itu 360 derajat ya. Ya contohnya lifestyle anak zaman dulu kayak gini Pak? Iya. Gitu. Nah nih, Bapak ini kan selaku kesiswaan untuk SMP dan SMK. Nah, ini kan SMP dan SMP ini kan beda ya. Dari usia juga pasti beda dan penanganannya pasti beda. Bapak gimana sih bisa konsisten gitu untuk nanganin mereka tuh? Ya kita sebenarnya kalau dibilang konsisten nggak 100% konsisten, tetapi kita koordinasi sama wali kelas, sama kesiswaan sekolah-sekolah lain, bapak ibu guru, kepala sekolah. Nah ini kita punya satu dasar nih. Suatu dasar itu mendidik anak untuk berbuat baik, berarti kita harus memberikan satu contoh. Ya, contoh. Kalau hanya sekedar peringatan, teguran itu tidak akan masuk ya, apalagi anak sekarang kan berbeda dengan anak yang dulu. Kalau anak yang dulu salah pukul, pasti diam. Kalau anak sekarang kita pukul bukannya benar, pertama melawan, yang keduanya malah tambah jauh ke kita gitu ya. Nah, ini yang menjadi pikiran saya nih. Saya alhamdulillah kalau mau malam ada mau tidur aja istirahat itu saya masih kepikiran anak-anak Labodi. Luar biasa. Yang pertama ya mungkin kenakalan ini kan diakibatkan oleh beberapa faktor yang ya keluarga, ya lingkungan, ya di sekolah. Nah, ini kita selesaikan dengan cara-cara yang dingin ya. Ya persuasif tadi dari hati ke hati, terus ada pemanggilan orang tua, terus ada sanksi. Nah, itu salah satu namanya usaha-usaha kesiswaan untuk mengatasi tingkat SMP dan SMK. Tetapi saya akan lebih mengutamakan kenapa lebih dekat saya tuh ke SMP. Karena SMP di sini tahun-tahun kemarin ini sangat-sangat berbahaya, malah lebih kejam daripada mohon maaf nih tingkat SMK gitu. Mungkin kalau untuk SMK mungkin kenakalannya itu masih ada batasannya gitu ya, masih ada batasannya. Juga masih sadar ya Pak, SMP Ya. kan udah beranjak dewasa Ya. juga ya. Jadi wah aku ngelakuin ini
apa namanya, Akibatnya seperti akibatnya ini. seperti apa dia masih membuktikan. Iya. Tapi untuk anak SMP ya udahlah. Oh iya, kalau anak SMP itu mudah terhasut. Ayo ikut, ayo mandi. Begitu, makanya belum apa ya, mempunyai jati diri. Masih labil lah. Masih nyari lah ya. Oke Pak, untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana proses dalam penerimaan siswa baru dalam pandemi seperti ini Pak? Oh iya, yang pertama kita ada namanya cara online ya, cara online dengan cara kita melalui media sosial, kita namanya supaya orang-orang di luar sana itu melihat, oh ya di sini ada sekolah Labodi dengan cara mudah ya, dengan cara handphone aja, dengan HP aja kita bisa melihat Media sosial. ya, media sosial itu kita bisa melihat namanya sekolah SMP dan sekolah Labodi ini. Nah yang kedua dengan cara namanya datang langsung juga bisa ya, melalui yang pertama adanya namanya pendaftaran ya, terus formulir, terus calon peserta didik ya, itu yang sangat utama kan di situ. Itu mungkin itu aja Ki, yang ini ya. Tapi ya. berpengaruh nggak sih Pak? Ya sangat berpengaruh. Kalau tahun ini sebenarnya pengaruhnya sangat besar gitu. Soalnya kan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini hasilnya juga lumayan gitu, walaupun belum maksimal, tetapi ya kita udah usaha, kita udah berdoa, mungkin hasilnya belum maksimal, mungkin besok lebih maksimal lagi. Amin. Oke. Jadi untuk penerimaan siswa baru ada linknya nggak Pak? Ya ada. Kita mempunyai satu link ya yang sudah di media sosial. Silahkan nanti mungkin adik-adik yang masih bingung menentukan sekolah ya, sekolah negeri dan swasta itu sama saja. Tidak ada namanya ibaratkan berbeda. Toh di masyarakat itu nggak akan berpengaruh. Yang penting kita sekolah yang baik, ikutin aturan, menjadi anak yang berbakti dan berakhlak yang mulia. Linknya ada, silakan nanti di media sosial ya. Di deskripsi Nanti kita tinggal klik aja sekali, nanti udah muncul semua. Kita mudah banget gitu. Jadi nanti langsung ke yang ditujunya ya, udah melihat semuanya itu. Tinggal ngeklik aja satu klikan. Oke, ini Pak, pertanyaan terakhir nih buat Bapak Pak Nur Oh yes. sebagai kesiswaan. Oh iya. Bagaimana fungsi bimbingan konseling di sekolah ini, Pak? Oh iya. Kalau bimbingan konseling ini kan sebenarnya khusus ya, bukan kesiswaan, tetapi ada satu bidang ya, BK namanya, bimbingan Namanya konseling BK ya? BK. Kalau zaman saya sekolah mungkin BP namanya ya. Nah sekarang digantikan BK. Nah ini sangat penting karena BK ini kan bimbingan konseling ini dari pertama masuk sampai dengan nanti mencari suatu pekerjaan sampai menikah, itu stadinya dilihat, sosialnya dilihat, sampai nanti dia berumah tangga itu masih bisa, namanya masih dilihat gitu loh oleh BK. Makanya konseling ini sangat penting karena menentukan jati diri seorang anak atau siswa-siswi itu ya BK, dia mengarahkan BK. Tapi kan selama ini ya Pak, yang terjadi di lapangan kebanyakan kalau dipanggil sama BK itu pasti bersangkutannya dengan permasalahan. Ya. Makanya kalau BP dulu itu akan lebih lebih tegas ya. BP dulu itu tugasnya itu memang konseling, tetapi pasti pertama yang ditemuin guru BP itu pasti galak. Iya. Pasti galak. Pasti anak siswa-siswi itu udah tahu kalau dipanggil BP berarti saya nggak benar gitu ya. Jadi ngomong Tapi sekarang berbeda. Kalau dipanggil BP ini bukan suatu masalah aja, yang prestasi itu juga perlu kok. Itu perlu. Kalau mempunyai suatu bakat juga harus dipanggil ke BK karena konseling ya, curhat-curhatan ya kan. Kita kan ada beberapa siswa itu kalau ditanya mungkin tidak jujur, tapi kalau BK ini punya satu keilmuannya ya, itu khusus untuk meneliti tentang kejiwaan. Ya, lebih paham. Kalau kesiswaan di sini hanya memberikan suatu sanksi kan. Jadi kalau BK Pak ini anak ini ya kesiswaan turun tangan setelah BK tidak mampu mengatasi. Jadi kalau misalnya BK, wah saya nggak kuat Pak. Nah itu naiknya ke kesiswaan ke saya. Gitu.
Nanti kalau saya nggak kuat naik ke atasan saya, berarti kepala sekolah kan gitu. Kalau Ini kepala sama. saya nggak kuat Pak. Ya udah kita pulangkan, kembalikan lagi ke Orang tua. orang tua kalau itu permasalahan gitu ya. Kan yang di sini kan bukan hanya permasalahan, Ya. yang prestasi pun Prestasi kita juga. harus ya. Jadi semua itu butuh komunikasi Iya, ya Pak ya. makanya saling berkomunikasi dari wali kelas, BK kesiswaan kepala sekolah. Nah, nanti titik temunya di kepala Iya. sekolah. Oke, terima kasih Pak Nur Siap. untuk pertanyaan kesiswaan gitu. Dan untuk selanjutnya Pak Ahmadin Oh, masih ada? masih ada. Banyak. Masih banyak Pak yang saya tanyakan Saya soalnya pikir udah selesai pertanyaan saya. masih banyak Pak. Jadi saya masih bingung dengan kurikulum yang dari saya SD Ya, juga boleh, sampai boleh. sekarang kok kayak gini jadi perpindah-pindahnya. Iya. Jadi saya juga masih belum paham tentang kurikulum. Iya. Terus yang kedua ini Pak, apakah memungkinkan ada diferensiasi bagi pelajar yang beragam atau unik? Itu ada Pak. Kalau untuk penerapan, pelaksanaan atau treatment seperti apa apabila ada seorang anak yang memiliki keunikan, Ya. itu pasti ada pendekatan-pendekatan yang lain daripada teman-teman yang normal. Sedikit dikasih perhatian lebih ya. Ya, sedikit diberi perhatian lebih, terus juga komunikasi kita harus lebih intens dengan dia karena mungkin dia terdapat keunikan di cara tangkapnya, ya kita menyesuaikan dengan si anak tersebut. Gitu. Harus sih, karena bagaimanapun setiap siswa harus hak yang sama ya Pak ya. harus terlayani dengan selayaknya teman-teman yang lain meskipun dia punya komunitas sendiri. Ya. Untuk selanjutnya Pak, apakah kurikulum membutuhkan bahan tambahan lain dalam menjalankan atau sudah tersedia dan terjangkau Pak? Tambahan lainnya ini apa nih? Tambahan untuk materi atau Proses. Kalau tambahan- proses pembelajaran di KBM. Kalau tambahan sih khususnya di laboratory ya kita udah maksimal. Semua sarana media pembelajaran di kita untuk mengikuti atau untuk melaksanakan kurikulum sebagaimana mestinya itu udah cukup. Kita mempunyai lab, kita mempunyai lab kimia, lab IPA, lab komputer, terus juga laboratorium industri untuk bengkel, TKR dan TKMI itu kita udah ada semua lengkap di kita. Olahraga pun buat adik-adik mungkin yang mau ke laboratory bisa ya coba main aja dulu ke sekolah gitu. Lihat-lihat dulu. Tapi di laboratory juga pernah berprestasi ya Pak di Oh banyak ya itu dia dengan penunjang yang cukup, dengan penunjang yang memadai kita bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi. Jadi anak-anak bisa eksplor Iya, kemampuan mereka gitu ya Pak. Betul. Itu dia tadi yang disampaikan oleh Pak Nur. Kita bukan hanya pendekatan secara persuasif ya, tapi juga secara tindakan. Salah satunya adalah dengan pendekatan tersebut kita mampu membuat si anak nih termotivasi dan membuat semangat akan mencari dan penasarannya itu tinggi gitu. Jadi makanya di kita ada yang berprestasi juga. Oh, di bidang olahraga. jadi Pak, saya mau melipir dulu ke Pak Nur ya. Oh, Boleh boleh. kan ngebahas kesiswaan, Siap. ngebahas ekstrakurikuler. Iya, bisa. Pak Nur, buat ekstrakurikuler ini di pandemi sekarang tuh kayak gimana? Ya, kemarin kita sudah rapat kecil sama pembina OSIS dan pelatih ekstrakurikuler di bidangnya masing-masing. Nah, kita ada beberapa 8. Nanti kita tetap mengadakan walaupun dalam keadaan yang COVID seperti ini, tapi dibatasin anaknya, dibatasin. Kayak kira-kira anak lebih dari 10 mungkin kita bisa 2 shift gitu. Tapi kalau di
kurang dari 10 kita bisa melaksanakan secara langsung gitu, yaitu sesuai dengan protokol kesehatan kita gitu. Makanya ini baru kita konsepkan. Nah, semoga aja kan teori dan fakta ini kan saling berkaitan ya. Nanti semoga saja kedepannya ini mungkin mulai 13 Juli itu besok kita udah menentukan eskul apa saja yang bisa dilaksanakan di masa COVID seperti ini.